Rojah coba. Migdad. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar ya? Waalaikumsalam. Ya, Sat. Kedengar, Sat. Dengar, Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sedikit mengulang dari yang kemarin. Jadi tulisan fiksi dan non fiksi ya. Jadi ada perbedaan antara fiksi dan non fiksi. Jadi yang namanya tulisan fiksi itu dia lebih Dia lebih imajinatif dibandingkan tulisan non fiksi. Jadi kalau non fiksi dia bicara terkait data dan fakta. Tapi kalau fiksi dia lebih menggunakan bahasa yang konotatif dia atau punya konotasi. Jadi tulisan kita itu lebih kepada artikel yang non fiksi gitu. Jadi antum nggak perlu menggabungkan fiksi, atau antum jangan menggabungkan tulisan fiksi ke dalam artikel yang kita buat begitu. Karena kita fokusnya saat ini adalah menulis artikel non fiksi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, non fiksi itu kan ada macam-macamnya, ada banyak. Ada berita, ada artikel, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya terbagi menjadi dua sajalah garis besarnya, berita dan artikel. Nah, tulisan berita itu dia isinya informasi yang aktual. Berbeda dengan artikel. Kalau berita dia ditulis oleh wartawan langsung. Kalau artikel dia ditulis oleh siapa saja. Terus kalau berita isinya bersifat melaporkan. Nah, makanya ketika berita itu bentuknya tulisannya langsung. Jadi enggak kutipannya langsung. Bupati jawab kita membahas kita menghadapi Covid ini dengan baik, ujar Bupati Bandung umpamanya. Jadi langsung begitu. Itu kutipan langsung. Contohnya begini, saya tulis lagi ya. Apa nggak mau?
kebaca nggak? Baca Sat. Kebaca, Ustaz. Kebaca. Nah, ini kok nggak bisa dihilangin ya? Beberapa artikel antum kan saya lihat ada yang begini nih. Kutipan langsung namanya ini. Jadi bupati berkata langsung seperti ini. Teksnya benar-benar apa namanya? Ujarannya atau narasinya benar-benar hampir 100% apa yang disampaikan oleh bupati. Gitu. Ini namanya ujaran langsung. Nah, berita itu hampir rata-rata ujaran langsung. Kenapa ujaran langsung? Karena penulis nggak boleh beropini. Penulis nggak boleh berandai-andai. Gitu. Penulis nggak boleh punya persepsi. Kalau penulis punya persepsi, bukan berita namanya. Namanya artikel atau opini. Begitu. Nah, yang kita tulis adalah opini atau artikel. Jadi antum boleh berasumsi apa saja. Gitu ya. Baik mendukung ucapan bupati ini atau mengkritisi ucapan bupati ini. Makanya ketika antum menulis artikel, ucapan bupati ini jadi tidak langsung. Gitu. Contohnya begini. Jadinya begini ya. Gimana? COVID. Gimana? Halo, sudah kebaca? Sudah Sat. Sudah, Ustaz. Sudah, Ustaz. Secara substansi ini sama narasinya, tetapi secara narasi dia berbeda. Yang di atas adalah kutipan langsung, yang di bawah adalah kutipan tidak langsung. Jadi kutipan langsungnya seperti ini. Kita pas baca apa namanya, baca berita. Oh ada ternyata Bupati Sumedang menanggapi seperti ini. Nah kita buat apa? Kita buat apa namanya, ucapan Bupati Sumedang ini secara tidak langsung. Itu ya. Halo? Iya Ya. Sat. Iya Sat. Iya, Ustaz. Harapan saya antum dengar baik-baik nih. Ustaz. Terus yang kedua terkait tulisan antum yang kemarin itu, ya masih apa ya? Masih belum bisa membedakan mana artikel mana berita. Di sini tadi sudah disampaikan bahwa yang namanya berita itu melaporkan. Itu berita.
dia melaporkan. Tapi kalau apa? Kalau artikel dia nggak melaporkan, dia mencoba mempengaruhi pembacanya. Kita coba buka hidayatullah.com. Kita baca Kompas. Malahan. Udah itu aja. Kebaca ya? Kebaca. Halo? Nah, Ustaz. Ya. Satu baca jelas. Ini contoh berita. Dari judulnya aja, kita udah bisa bedain mana berita mana artikel. Jadi berita itu mengabarkan bentuknya. Contoh nih, sebanyak 930 calon hafiz diseleksi untuk mendapatkan beasiswa tahfiz berkelanjutan dari BMA. Ini aja bentuknya informatif. Itu namanya berita. Yang kedua, berita itu bentuknya data dan fakta. Suaranya keputus-putus. Coba. Di sini dikasih data 9. Data biasanya berbentuk angka-angka ya. Angka-angka, nama. Ratus orang. Nah, disampaikan. Kemudian ketika dia mengutip, dia kutipannya langsung. Dia mengutip ucapan dari Prof. Nazarudin sebagai Ketua BMA, Baitul Mal Aceh. Nah, ini ungkapannya. Dari sini sampai sini, dari sini sampai sini, apa namanya, ungkapannya. Nah, di sini baru kata Prof. Nazarudin. Ini bentuk kalimat, apa namanya, kutipan langsung. Kata Prof. Nazarudin atau ungkas. Nah, ungkas Raden Rahmat, Rahmat Raden. Di sini, di berita ini tidak ada sama sekali opini dari penulis. Jadi penulis tidak mengintervensi tulisannya agar mempengaruhi orang lain. Nggak ada.
bagiannya seperti ini. Begitu. Berbeda dengan artikel. Nah, di sini ada artikel. Berbeda dengan artikel. Yang mana artikel itu sifatnya dia mempengaruhi. Ya. Artikel yang bagus biasanya coba saya cek di majalah Tab. Wah, agak lambat ini. Nah, ini namanya artikel, ya. Dari judulnya saja, dia sudah berbeda dengan judul berita. Kalau berita tadi dari judulnya saja sudah menginformasikan bahwa dia mengabarkan sifatnya. Sedangkan artikel dari judulnya saja sudah mencoba mengintervensi kita bahwa pendapat dia seperti ini, gitu. Dan mencoba mempengaruhi kita. Coba, mengaku Muslim tapi Islamofobia, gitu. Beda dengan berita. Oh, ini opini tadi ya. Ini contoh nih, apa namanya, judul berita.
Dua simpatisan Rizik Syihab yang datang ke sidang reaktif COVID-19. Dia mengabarkan saja. Dia mengabarkan saja. Ini bukan asumsi. Nah, kalau ini kan bentuknya pendapat. Beda kan? Jadi nanti ketika menulis, antum jangan harus bisa bedain mana artikel mana berita. Kemudian kalau berita itu biasanya isinya dia mencoba membeberkan fakta atau menceritakan sebuah fakta. Tapi kalau artikel dia lebih kepada statement, ya, statement atau teori penulis terkait apa yang dia sampaikan kepada kita. Nih, nah ini teorinya. Secara bahasa, ini kan teori kan. Nah, terus, jadi Islamofobia adalah rasa takut yang berlebihan terhadap, nah begitu. Ini kan pengertian-pengertian. Ketidaksukaannya begini-begini. Kemudian dia memberi sebuah rumusan. Barangkali ada dua hal sebagai faktor penyebab utamanya. Yang pertama, yang kedua. Nah, ini kan dia mencoba mencoba menguraikan gagasan dia terhadap apa yang dia pikirkan. Nah, itu artikel. Dari beberapa artikel yang antum kirim, saya lihat memang ada artikel yang bagus. Ada artikel yang bagus. Nah, ini. Baca ya. Lihat judulnya, Mengawal Visi Pendidikan Nasional. Mengawal Visi Pendidikan Nasional. Beda nggak dengan berita? Beda. Di awal disampaikan sebagai pendahuluan ini, pemberitaan tentang hilangnya perasaan. Gitu. Nah, di sini dia mencoba menganalisa, ya, menganalisa fakta yang ada, kemudian disesuaikan dengan teori atau argumentasi yang dia miliki. Perlu diketahui bersama bahwa di akhir dia mencoba mempengaruhi agar menjadi pertimbangan bersama bahwasanya harga mahal yang harus dibayar ketika sebuah frasa paling penting diabaikan dalam pemetaan pendidikan Indonesia adalah, ya, nah dia mencoba mempengaruhi bahwa hal ini begini, hal itu begitu, dan lain sebagainya. Nah, begitu ya. Oke, ada pertanyaan?
Ada pertanyaan? Cukup? Halo? Ustaz. Mungkin ke materi yang baru lagi, Ustaz. Ya? Nah Ustaz, Lanjut ke materi lagi, Ustaz. Ustaz, pertanyaan Ustaz. Gimana? Ini kita kalau nulis artikel, apakah ada tahapan-tahapannya Ustaz? Maksud anak, kan misalkan di paragraf pertama itu dia berdasarkan sesuatu yang terjadi. Terus yang paragraf keduanya menganalisis. Terus paragraf ketiganya apa gitu? Apakah ada tingkatan, ada tahapan-tahapannya gitu Ustaz? Oke, oke. Ada lagi? Ya Ustaz. Kalau misalnya kutipan langsung terus digabung dengan opini kita itu apa boleh Ustaz? Gimana? Kalau kita menambahkan opini kutipan langsung terus kita tambah opini kita boleh. Ditambah opini sendiri. Iya Ustaz. Emang ada opini bukan opini sendiri? Iya Ustaz. Kita lanjutkan teorinya nih. Kita lanjutkan teorinya ya. Jadi yang namanya artikel itu adalah tulisan lepas. Ya. Tulisan lepas tentang apa? Tentang opini seseorang. Seseorang ini siapa? Ya penulis itu sendiri. Jadi kalau penulis itu sendiri yang beropini, jadi nggak perlu ditanya lagi. Boleh nggak menambahkan opini sendiri? Gimana? Jadi artikel itu hanya sebagai apa ya? Artikel itu hanya tulisan saja. Sedangkan opini itu baru ada tulisan, ada lisan. Nah, opini lisan itu kan biasanya kita mengomentari sebuah kejadian. Contoh, terjadi kecelakaan umpamanya di jalan raya, atau ada wisuda Aroyah melakukan wisuda tahun 2021 ini. Nah itu kan bisa jadi berita tuh. Nah berita. Nah tapi kalau kita mau beropini bagaimana? Nah opininya judulnya bisa macam-macam. Kalau berita kan Aroyah mewisuda 200 santri dari penjuru daerah. Tapi kalau beropini, mungkin beberapa sudut pandang yang bisa kita ambil. Contohnya, penyerapan 200 sarjana pendidikan, penyerapan perguruan tinggi, bukan penyerapan berarti. Ada yang kasih ide nggak? Dilepasnya para calon pemimpin umat. Gimana? Dilepasnya para calon pemimpin umat. Gimana? Ulangin. Dilepasnya para calon pemimpin umat. Iya gitu. Jadi
Jadi istilah pemimpin umat kan nggak kategori fakta dia. Atau nggak kata apa ya, dia kategorinya opini gitu ya, fakta tapi dia kategorinya opini karena nggak semua orang mau mempersepsikan seperti itu gitu ya. Jadi yang namanya opini itu nggak semua orang itu setuju dengan pendapat itu gitu. Nah, supaya orang setuju, nah kita sebagai orang yang punya apa ya, punya mengomentari itu ya harus memberikan argumentasi yang kuat kan gitu. Nah, 200 pemimpin umat di wisuda umpamanya. Umpamanya 2 hari yang lalu Setiba Aroyah sudah mewisuda sekitar 200 santri mahasiswanya gitu. Mahasiswa dan mahasiswinya gitu. Pola pendidikan di Aroyah ini begini begitu sehingga terciptalah begini dan begitu. Nah gitu. Jadi semuanya itu adalah apa namanya, ya murni dari ungkapan sang penutur gitu. Kalau dia dalam bentuk tulisan ya berarti sang penulis. Benar atau tidaknya, nah sang penulis inilah atau sang penutur inilah harus memberikan argumentatif yang kuat gitu. Argumentasinya berupa apa? Berupa fakta yang ada. Makanya seorang penulis dia harus mencari fakta-fakta yang kuat supaya tulisannya itu argumentatif gitu, punya landasan, enggak asal ngomong. Makanya kemarin kan ada tuh yang saya komentari, nggak boleh itu asal tuduh, nggak boleh asal apa namanya, asal apa ya, asal tuduh lah gitu ya. Kayak kemarin tuh yang saya nggak hafal juga ya tulisannya. Ada nggak di sini ya? Nanti dulu, saya nggak hafal. Apa ya kemarin? Apalagi kalau tuduhannya emosional. Nah itu nggak boleh itu. Umpamanya ya tuduhannya ini akibat salah memilih menteri umpamanya. Nah kan itu tuduhan, itu nggak boleh kita kayak gitu. Gimana, apa korelasinya salah memilih menteri dengan sebuah kebijakan begitu gitu? Landasan teorinya apa gitu? Apa yang membuat kebijakan ini salah akibat dari kesalahan memilih menteri gitu? Jadi jangan apa ya, kecuali kalau ada teori yang menguatkan ya boleh-boleh saja. Apalagi juga ya ada juga kawan-kawan yang sering menulis pakai kata-kata yang mungkin nggak baku gitu ya, kayak apa ya, Pak, saya nggak tulis ini, mestinya saya kumpulkan ini ya, kata-kata itu tadi ya. Apa namanya? Jadi apa? Contohnya kayak ormas Islam dan sebagainya berbuat gaduh gitu kan. Padahal ini belum tentu benar dan ini hoax. Nah, kan gitu. Boleh sih, saya pikir boleh ya. Artinya antum punya opini begitu boleh ya. Cuman argumentasinya apa gitu ya. Jangan tuduh-tuduh gitu saja gitu. Boleh aja, nggak apa-apa gitu. Tapi argumentasinya apa gitu. Jadi antum mungkin mendukung atau membela Nadiem gitu ya. Membela Nadiem bahwasanya berita yang beredar itu hoax. Kemudian masyarakat jangan sembarang gaduh, ormas Islam jangan sok tahu gitu umpamanya. Ya boleh-boleh aja, cuman argumentatifnya apa gitu. Sedangkan jelas gitu. Semua media apa namanya, media berita itu memberitakan bahwa terjadi kekosongan atau hilangnya frasa agama di dalam apa itu, RJPN ya apa namanya,
ya. PJPN ya, Peta Jalan Pendidikan Nasional ya. Gitu. Jadi harus punya argumentasi yang kuat lah intinya. Jadi jangan cuman menuduh dasar ormas Islam nggak ngerti gitu, atau gitu lah. Jadi kata-katanya nggak apa ya, ya kata-kata kayak emak-emak gitu. Asal ceplos-ceplos gitu aja. Nah itu nggak boleh ya. Jadi artikel kita isinya nggak boleh asal ceplos-ceplos begitu. Oke, kita lanjutkan. Jadi tulis opini seseorang yang mengupas tuntas suatu masalah tertentu yang sifatnya aktual atau kontroversial dengan tujuan untuk memberitahu, ya, informatif, mempengaruhi, meyakinkan atau menghibur khalayak pembaca. Kenapa disebut lepas? Disebut lepas itu karena ya ditulis oleh siapa saja. Artinya dia nggak mesti mengantongi izin sebagai wartawan, dia boleh menulis. Nah itu namanya artikel, namanya lepas, arti lepas. Dan isinya apa saja, sesuai dengan minat dan keahlian masing-masing. Bicara pendidikan ya berarti ya kalau dia memang muyulnya atau dia kecenderungannya di bidang pendidikan ya menulis tentang pendidikan. Di bidang ekonomi dia menulis tentang ekonomi dan lain sebagainya, tanpa melihat latar belakang pendidikan, tanpa melihat ini itu dan lain sebagainya. Artinya antum kalaupun antum sarjana pendidikan tapi doyan bola, ya antum bisa menulis opini tentang bola gitu. Nah, apalagi ketika menulis opini tentang bolanya diambil dari sudut pandang pendidikan, nah itu mungkin lebih bagus lagi gitu. Atau antum pendidikan tapi suka dengan kegiatan ekonomi, jadi memandang sebuah aktivitas ekonomi dari sudut pandang pendidikan. Nah, itu bisa jadi artikel yang bagus. Kemudian menulisnya kapan saja, di mana saja, dan untuk media mana saja. Jadi bebas. Kemudian tidak terikat oleh laporan atau berita yang beredar di masyarakat. Jadi biasanya kalau artikel itu bentuknya dia nggak mesti harus news gitu ya, dia nggak mesti harus update. Nah itu artikel. Nah artikel tuh biasanya ditulis dengan atas nama. Jadi setelah judul biasanya nama atau nanti di akhirnya dia ditulis nama. Gagasannya aktual, kontroversial. Gagasannya yang diangkat ini harus menyangkut kepentingan sebagian besar khalayak pembaca. Karena kalau nggak menyangkut siapa-siapa, nggak ada yang mau baca kan. Karena landasan orang menulis itu intinya dia mempengaruhi dan dia ingin tulisannya itu dibaca orang guna untuk mempengaruhi orang-orang. Intinya begitu. Kemudian ditulis secara referensial atau dengan visi intelektual. Ya sebagaimana tadi disampaikan, bukan sumpah serapah, bukan tuduh menuduh. Kalaupun dia seperti menuduh, tapi dia argumentatif, ada landasannya gitu. Jadi nggak sembarang nuduh gitu. Dasar Cina gitu kan, nggak ada apa hubungannya Cina sama masalah kan gitu. Cina itu kan ras. Jadi kadang kita itu suka begitu. Apa gitu ya, ada beberapa kawan-kawan yang artikelnya menuduh begitulah intinya. Terus disajikan dalam bahasa yang hidup, segar, populer, komunikatif. Kemudian singkat, tuntas, yang terakhir ya orisinal ya. Orisinal itu artinya bahwa artikel ini ya memang murni pikiran dia gitu, murni pikiran dia. Walaupun mungkin dari sisi orisinalitas ini nggak semua orang bisa orisinil berpikir seperti itu, tapi minimal adopsi dari orang lain boleh. Tetapi pola pikirnya pasti setiap orang punya kekhasan sendiri gitu. Makanya dia berbeda dengan berita. Yang berita itu antara berita satu dengan berita lainnya agak mirip-mirip dikit. Hanya saja narasinya kadang berubah. Yang tadinya file menjadi
maf'ul, kemudian jadi apalah, jadi kalimat positif jadi kalimat negatif gitu ya. Yang tadinya khobarnya di depan jadi khobarnya di belakang dan sebagainya. Itu kalau berita. Tapi kalau artikel dari narasi itu sudah banyak yang berubah. Kemudian dari isi konteks pun banyak yang tidak disamakan. Nah, artikel itu ada macam-macam, ada artikel praktis, ringan, opini, analisis ahli. Nah, kita ambil yang opini saja. Nah, pendekatannya kalau opini ini ya pendekatan analisis akademis ya. Makanya antum harus benar-benar baca data yang ada. Jadi kalau kemarin tuh antum menulis tentang frasa agama yang hilang dalam peta jalan pendidikan nasional, maka antum harus baca peta jalan itu sendiri. Antum harus baca bagaimana komentar Muhammadiyah ketika di sidang DPR, bagaimana komentar NU di sidang DPR, bagaimana komentar MUI di sidang MPR, dan lain sebagainya. Ada tausiah MUI terkait ini, kemudian ada berita-berita yang ada. Itu antum harus baca semua. Jadi bukan cuman pendapat antum yang mentah. Nah, itu nggak boleh. Jadi pendapat antum itu harus argumentatif. Jadi antum harus baca semuanya, baca beritanya dulu, kemudian baca peta jalannya itu seperti apa, kemudian tanggapan dari ormas lain seperti apa, supaya antum tidak salah menafsirkan. Nah, kedudukan dan fungsi artikel. Artikel ini kedudukan dan fungsinya dia sebagai penafsir atau penerjemah sebuah berita. Jadi kalau berita itu kan ya apa adanya saja memberitakan terjadi kecelakaan tanggal 11 Maret, tertangkap Menteri Sosial kasus korupsi. Cuman berita saja. Tapi kalau artikel dia ya mungkin dia mengupas kenapa terjadi korupsi di Kementerian Sosial, karena Kementerian Sosial ini begini-begini, atau karena menterinya yang begini-begitu. Jadi dia lebih dia menafsirkan dari sebuah fakta yang ada. Yang kedua, dia sebagai wahana diskusi. Nah, jadi dia mencoba melemparkan wacana kepada pembaca bahwa yang terjadi ini seperti ini. Anda mau komentar apa tentang ini? Pendapat Anda tentang ini apa? Saya pendapatnya begini. Kemudian sosialisasi gagasan dan kontribusi pemikiran dalam kerangka mencari solusi. Jadi menurut artikel itu ya dia semacam menyampaikan gagasan dia terhadap berita yang ada. Berita yang ada kan penghapusan frasa tadi. Nah, dia mencoba menawarkan gagasan akibat dari penghapusan itu, solusinya seperti apa, kenapa terjadi dihapus, tiba-tiba Menteri Pendidikan tiba-tiba mengklarifikasi ini ada apa gitu. Dia mencoba mencari kerangka masalah dan mencari sebuah solusi. Yang terakhir juga mungkin ya kedudukan atau fungsi artikel ini ya sebagai wasilah bagi penulis untuk eksistensi diri gitu. Jadi ini saya punya peran dalam apa gitu, di dalam kasus apa. Untuk persiapan menulis artikel ada 3 tahap ya. Tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap perbaikan atau editing. Tahap persiapan ya ada administratif ya, biasa, teknis, ya gini juga ya, akademis dan psikologis. Tahap penulisannya, bahan-bahan sudah terkumpul. Arti bahan-bahan ini ya berarti berita, terus materinya apa, kemudian kalau ada pendapat tokoh lain itu dikumpulkan, kenapa mereka berpandangan seperti ini dan lain sebagainya, kenapa melakukan seperti ini. Nah, semua data harus dikumpulkan. Tentunya dikumpulkan ini bukan sekedar dikumpulkan saja, tapi juga dibaca.
Kemudian ya biasa ya, normal ya, ditulis. Kemudian setelah ditulis jangan dulu direvisi sampai tulisan selesai. Jadi yang namanya tulisan, kemudian tulisan itu direvisi itu normal ya. Jadi bukan aib. Jadi antum nggak perlu nggak perlu takut dan nggak perlu malu dan nggak perlu apa-apa kalau tulisan antum dikoreksi. Biasa. Karena bisa aja kan, karena kita terlalu emosional gitu ketika menulis, kita bisa terjebak di situ gitu. Makanya mungkin orang bisa memperbaiki, menilai. Tahap perbaikan mulai dari judul, gitu ya. Judulnya pas gak ini? Kemudian terus tulisannya seperti apa? Ya, intronya. Kadang penulis sebagian kan ada yang bertele-tele, ya, lari kemana-mana. Kemudian dari sisi komposisi, berantakan nggak nih tulisannya? Acak-acakan nggak? Konklusinya seperti apa gitu? Intinya bagaimana? Nah, poin-poin inti ditaruh di mana? Kemudian penjabaran analisanya di sebelah mana? Nah, itu kan komposisinya harus disesuaikan. Kemudian perlu direvisi juga terkait nama. Nah, kemarin tuh ada yang salah itu. Apa ya? Ya terkait peta jala apa ya? Terkait nama konsepnya sendiri salah gitu. Jadi dia mengomentar sesuatu yang salah. Nah, itu nggak boleh juga. Jadi harus dicek. Mungkin kayak nama tokoh terkait yang diantum tulis di situ harus dicek ulang. Nama, tempat, dan sebagainya. Kemudian ya revisi ejaan, kalau ada yang salah ejaannya, nanti kita belajar tentang ejaan. Kemudian substansi dari materinya, baik teori dan lain sebagainya. Sumber ide artikel, ya ini sumber ide aja ya, referensinya ya. Jadi dia bisa berupaya pengalaman kita, pengetahuan kita, semakin banyak kita membaca tentang juga tulisan kita. Kemudian ya pengalaman juga ya, bahan-bahannya, materi-materinya. Oke, sebelum sampai sini, ini mungkin materi untuk selanjutnya. Ada pertanyaan? Izin berkisat. Ya. Jadi dalam menulis set, apabila kita ingin misalnya memperbaiki tulisan kita, apakah bagusnya setelah tulis per paragraf atau setelah tulisannya rampung baru kita teliti kembali, Ustaz? Ya. Oke. Ada lagi? Saya masih bingung dalam mencari bahan, Ustaz. Maksudnya gimana ya, Ustaz? Tentang apa? Mencari bahan, Ustaz. Bahan untuk sebuah artikel. Oke, bahan ya. Oke. Yang pertama, pertanyaan pertama tadi ya, antum harus selesaikan dulu tulisannya. Tulisannya diselesaikan sampai selesai, sampai habis. Nah, setelah selesai habis baru antum revisi. Tadi ya, revisi mulai dari revisi judul, revisi konten ya, kemudian revisi tanda baca. Jadi jangan sampai baru judul antum revisi, baru nulis setengah kemudian revisi. Itu nanti nggak selesai tulisan. Terus yang kedua, cari bahan sekarang kan sudah mudah tuh. Apalagi setiap tulisan-tulisan kita kemarin kan saya lempar dulu kan bahannya sudah saya lempar di grup. Nah, tinggal antum cari lagi di Google. Kan banyak tuh berita-berita dan lain sebagainya. Nah, itu bisa jadi bacaan antum. Ada lagi? Saya absen ya. Ya, saat Saya absen. Ini kalau nggak hadir, bilang nggak hadir ya. Heri Rodibila. Hadir, Ustaz. Herdi, Ustaz. Herdi Rodibillah. Heri yang mana nih Heri? Itu Herdi Ustaz, mana bukan. Herdi? Anas, Ustaz. Hmm? Anas. Nggak kelihatan nih. Heri. Mana ini Heri?
Usama Herdi, Ustaz. Suaranya dibuka, Heri. Usama Herdi, Ustaz. Herdi ya? Iya. Herdi, oke. Al-Fajrin. Al-Fajrin mana? Suaranya dibuka, Al-Fajrin. Al-Fajrin Jufri ya? Mana ini Al-Fajrin? Gak ada. Udah habis kan Ustaz. Al-Fajrin nggak ada ya? Halo? Nggak hadir ya, Ustaz? Nggak hadir ya? Al-Furqon. Hadir. Mana Al-Furqon? Hadir Ustaz. Oke, Al-Furqon. Ihsan Malik. Hadir Ustaz. Maju. Ada. Ihsan Malik, oke, ada. Ipan Hidayat. Ipan Hidayat ada. Ipan Hidayat nggak ada ya? Berarti Ivan Hidayat nggak ada. Ahmad Zidan. Ahmad Zidan nggak ada ya? Namanya ada Ustaz. Iya, berarti nggak ada kan? Kalau nggak jawab berarti nggak ada. Ahmad Fauzi. Hadir Ustaz. Mewujud. Coba suaranya. Ada Ustaz. Hadir. Oke. Angkat tangan aja nanti ya kalau buka suaranya, terus angkat tangan ya biar saya bisa kelihatan ini hadir atau nggak hadir. Ahmad Fauzi Najamuddin. Ada 2 ya? Oke. Ana Ustaz. Ahmad Maruf. Hadir Ustaz. Oke. Aditya Rahmatullah. Aditya Rahmatullah. Nggak ada ya? Arham Ahmad. Dibuka speakernya, kemudian angkat tangan. Arham Ahmad. Nggak ada. Atian Sultan. Hadir Ustaz. Oke. Amin Rahayu. Amin Rahayu. Nggak ada ya. Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni. Nggak ada. Taufikur Rahman. Hadir Ustaz. Oke. Zidan Haikal. Hadir ya Ustaz. Angkat tangannya. Zidan Haikal. Oke. Hadir Ustaz. Hizbullah Afdol. Hadir Ustaz. Oke. Antum namanya nama asli ya, jangan nama-nama samaran. Usain Muhammad. Usain Muhammad. Gak ada. Haidir. Haidir hadir. Oke, hadir. Hadir Ustaz. Hadir Ustaz. Khairul Mutakin. Khairul Mutakin tidak ada. Dedi Hadir. Rizaldi. Hadir Ustaz. Dedi Rizaldi hadir.
Zurrotul. Hadir ya Ustaz. Oke. Zulkarnain. Zulkarnain nggak ada. Rofi. Hadir Ustaz. Hadir. Oke. Rahmat Hidayat. Hadir Ustaz. Rahul. Hadir Ustaz. Oke. Rifai. Hadir. Rifki Abror. Hadir. Rois Fazar. Wujud Ustaz. Ada Ustaz. Sarafuddin. Sarafuddin Ihsan. Nggak ada ya. Supriyanto. Nggak ada Supriyanto. Safri Nur Fauzi. Hadir Ustaz. Hadir. Oke. Sodikul Wahdi. Sodikul Wahdi nggak ada. Salahuddin Alayubi. Salahuddin nggak ada. Ziaur Rahman. Hadir ya Ustaz. Abdul Jabbar. Abdul Jabbar nggak ada. Abdurrahman Faiz. Hadir Ustaz. Oke. Abdul Ghafur. Abdul Akhyar. Hadir Ustaz. Ya. Hadir. Oke. Abdullah Sahid Samsur. Afif Mufli. Afif Mufli Alauddin. Nggak ada. Faiz Abdullah. Farid Ahmad. Hadir. Fikri Dwiki Supandi. Fikri Haikal Ibrahim. Hadir Ustaz. Fauzan Mutakin. Hadir Ustaz. Fauzi Lisan Sidiki. Izin Ustaz. Kaki. Ya. Izin. Fauzi nggak ada ya. Kulfim siapa Kulfim? Wujud Ustaz, wujud hadir. Mana angkat tangan? Ana Ustaz hadir Ustaz. Mana Kulfim? Ana Ustaz hadir Ustaz. Hah? Hadir. Kok nggak angkat tangan? Oh ya. Mana Kulfim? Nggak ada. Coba angkat tangan. Ada Ustaz, hadir Ustaz. Ada ya? Gimana Ustaz? Lukman, Ada Ustaz. Lukman Nuryansa. Merah dia Ustaz. Angkat Lukman tangan. Nuryansa. Mantap jiwa Bang. Nggak ada ya? Mujahid Abkori. Hadir Ustaz, wujud. Oke. Angkat tangan ya, biar tidak saya alpakan ya. Muhammad Al-Fajri. Hadir Ustaz. Hadir. Muhammad Ismail. Nggak ada. Akhyarudin. Muhammad Akhyarudin. Ariel Zulfikar. Hadir. Muhammad Azwaradi. Hadir Ustaz. Azwaradi. Hadir Ustaz. Mana Azwaradi? Nggak ada ya? Ada Ustaz. Angkat tangan. Ustaz, wujud. Angkat tangan. Kok nggak ada? Ada Ustaz, ada. Merah Ustaz. Angkat tangan online. Versi lama Ustaz. Jangan pakai meet mas.
Keterangan Anwar lain. Effendi. Anwar Effendi. Nggak ada ya. Husnul Hayy. Hadir. Oke. Muhammad Haris Bawazi. Hadir. Zaki Amrullah. Hadir ya Ustadz. Roza Fauzan. Hadir Ustaz. Hadir. Yang mana nih? Ini Fauzul Ihsan ya? Roza Fauzan. Hadir. Yang mana nih? Rano Sarudi. Hadir Ustaz. Ya. Rano ada. Ya Ustaz. Ribatul Hail. Hadir Ustadz, hadir. Kok nggak ada ini, nggak ngangkat tangan? Oh, enggak Ustadz. Gitu. Maaf. Saiful Amin. Hadir Ustaz. Hadir. Saiful Amin. Hadir Ustaz. Sahrian. Syarial. Nggak ada suaranya. Syarial Hafizar siapa ini? Zafir ya, Zafir Muhammad Zafir. Alimuddin. Nggak ada ya. Faikul Afkar. Hadir Ustaz, hadir. Hadir Ustaz, hadir. Hadir. Fatih Abror. Fatih Abror. Muhammad Fajri. Hadir Ustaz. Hadir. Fahri Naufal. Farhan Bahru. Hadir Ustaz. Hadir Ustaz. Oke. Farhan Rasidi. Hadir. Hadir Ustaz. Napa Alhaq. Hadir. Hadir. Yauri Asari. Nanang Kosim. Hadir Ustaz. Hadir Ustadz. Nanang Qasim hadir Ustadz. Nasrul Falah. Nasrullah. Hadir Ustaz. Harta Saputra. Haikal Azrul. Hadir Yustian Ustadz. Aji Pangestu. Ayo angkat tangan semua. Hadir. Hadir Ustaz. Hadir. Sekian hadir.
Kelas A udah kepanggil semua ya. Udah Ustaz, udah. Sekarang kelas B. Ikhwan Maulana, Ilham Muharram, Eko Doso. Hadir Ustaz. Eko hadir. Ikhwan Maulana nggak ada ya? Ilham hadir Ustaz. Wujud. Ahdian Ahmad, Adi Kurniawan, Adib Muhammad Hafiz, Alvin Afidik. Hadir Ustaz. Alvin Afidik ada nggak? Nggak ada ya. Adib Muhammad Hadir. ada. Sekarang yang B semua nih, yang B. Ansari Putra, Panji Islamaya, Puji Kurniawan. Hadir Puji. Hadir Panji. Puji hadir Ustaz. Benny Gustian, Taufik Hidayat, Hadir Ustaz. Sakib Roni Ahmad, Jawara Ditya, Cuma Dadang Hadir, Awati, Ustaz. Rafathar Pesianto. Hadir. Hadir Ustaz. Januar Ustaz. Sakib hadir Ustaz. Dadang Hawari, Davan Pesianto, Raden Iqmal, Hadir. Razik Insani, Hadir Ustaz. Hadir. Rahmatul Akbar, Rahsan Saleh, Razik Ihsan. Ustaz. Hadir Ustaz. Rahmatul Akbar hadir Ustaz. Razik Insani nggak ada ya? Hadir Ustaz. Rahmatul Akbar hadir Ustaz. Rizky Firmansyah, Rido Sandi, Rival Naufal, Rido Sandi hadir. Satria Kamil, Soarmin, Samil, Sidki, Arif, Hadir Ustaz. Arif Rahman hadir Kamil Ustaz. Malam, Hadir Ustaz. Abdul Abbas, Abdul Sedikit Hadir. izin kan, sedikit izin. ya, Sedikit Siapa? Ustaz. Hadir. Sidki. Sidki, Arif Rahman hadir. Ya Ustaz, sedikit nggak ada jaringan Ustaz. Fadil, Fakih, Fahmi, Fauzul, Fauzan, Krisna, Hadir. Firman, Hadir Ustaz. Fauzan Ustaz. Fauzi Hasan hadir Ustaz. Al-Fatih, Hadir, Iqbal, Ilham Sidiki, Akmal, Andika Satrio, Ulil Abror, Rofi'i, Rahmatul, Muhammad Rizki, Muhammad Sajid, Akmal hadir. Hadir ya Ustaz. Ulil Abror hadir. Reza, Hadir Ustaz. Fauzan hadir Fauzan. Sirojudin, Fauzul Sobri hadir Abdul, Ustaz. Salahuddin udah tadi ya, Irfan, Sirojudin hadir. Fajar Kumbang, Salahuddin hadir Ustaz. Iqbal Putrari, Mubarak hadir Ustaz. Mubarak hadir. Saiful, Haikal, Yusuf, Ikdat, Mahdi, Nur Aziz, Muhammad Haikal izin Ustaz. Gimana hadir Ustaz? Nasrul Aziz hadir. Muhammad Nasrul Aziz. Haikal Fasrul Nasrul Aziz nomor 75 hadir. Nomor 75 hadir. Oke. Hadir. Muhammad Fauzan 68 hadir. 55 hadir. Oke, saya rasa cukup materinya kita pada hari Lukman ini. Hakim hadir Ustaz. Hari ini tidak ada tugas menulis. Harapan saya antum membaca materi yang saya publish di mana? Di grup ya. Materi yang saya publish di grup. Tolong dibaca dengan baik. Terima kasih. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Angkat tangan. Semoga Allah memberkati. Semoga Allah memberkati. Abdullah Umar hadir. Angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan. 36 hadir.